Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Sudah siap belajar kan? Simak video berikut ini dengan baik ya. Gambar apa ya yang ditunjukkan oleh tanda panah? Iya, gambar ini adalah gambar lampu lalu lintas. Pernahkah kalian mengamati lampu lalu lintas? Kira-kira rangkaian listrik apa ya yang dipakai untuk membuat lampu lalu lintas itu? Lampu lalu lintas adalah salah satu fasilitas umum yang memanfaatkan rangkaian listrik paralel. Nah, masih ingatkah kalian apa ya rangkaian listrik paralel itu? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada contoh rangkaian listrik paralel ya. Nah, agar kalian semakin paham terkait rangkaian listrik paralel, hari ini kegiatan kita adalah membuat rangkaian listrik paralel secara sederhana. Langsung saja ya kita siapkan alat dan bahannya. Silahkan kalian simak videonya dengan baik-baik ya. Yang pertama ada kardus bekas. Ini kita pakai untuk meletakkan rangkaian kita. Kemudian kita siapkan 2 buah baterai. Ini ukuran sedang punyanya ibu. Kemudian kita siapkan kabel. Nanti ini kurang lebih 2 meter saja sudah sisa. Kemudian lakban. Kalau di sini ibu punyanya bening ya. Kalian kalau punyanya warna hitam, lakban warna hitam itu juga tidak masalah. Jadi seadanya saja. Kemudian kita siapkan gunting. Gunting ini kita gunakan untuk memotong kabel, memotong lakban, dan mungkin bisa juga untuk memotong kardus. Kemudian saklar. Pastikan saklar yang kita pakai itu tombol on off-nya berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya kita siapkan 2 buah lampu dan juga 2 buah dudukan lampu. Nah, ini dia alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk membuat rangkaian paralel sederhana. Ya, kita mulai dari memasang lampu pada dudukan lampu ya. Kita putar-putar seperti ini. Oke. Seperti ini ya jadinya. Jadi pasang lampu pada dudukan lampu. Kita lakukan hal yang sama untuk lampu yang kedua. Sama, kita putar-putar seperti ini juga. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita potong-potong kabel ini, kabel yang sudah kita siapkan sesuai keperluan. Kalau di sini ibu punya kabel warna merah dan putih, dan ini keduanya bisa dipakai. Jadi akan Bu Yuni pisahkan antara warna putih dan warna merah. Bisa kita tarik seperti ini ya. Kalau ini punyanya Bu Yuni, tapi kalau punya kalian sudah satu model, tidak 2 seperti ini, bisa langsung dipotong-potong. Nah, ini Bu Yuni ambil, ibu potong sekitar 15 cm ya. Kita potong pakai gunting yang sudah disiapkan. Kemudian ujungnya bisa kita gunting ya. Kita pisahkan antara bagian kabel yang karet, yang bagian luar ini dengan
kuningannya. Jadi untuk ujungnya, kabel ujung satu dan ujung satunya ini semua kita lepas bagian ujungnya, kita ambil bagian karetnya seperti ini. Nah, setelah kita potong jadinya seperti ini ya. Jadi yang bagian karetnya itu kita tarik. Nah, tinggal kuningan seperti ini. Tapi hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya, jangan sampai terkena tangan kalian. Kemudian kita ulangi, kita lakukan dengan hal yang sama kepada potongan-potongan yang lain. Nah, setelah dipotong-potong jadinya seperti ini ya. Ini ibu sudah punya 7 kabel, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sudah ada 7 potong kabel yang siap kita gunakan untuk membuat rangkaian. Ini semua ujungnya sudah Bu Yuni ambil bagian karetnya, tinggal kuningannya saja. Ini sudah siap semua. Selanjutnya kita siapkan kardus bekas yang akan kita gunakan sebagai alasnya. Terus ambil baterai. Kemarin ibu sudah pesan kalian menyiapkan 2 buah baterai dengan ukuran yang sama besar ya, seperti ini. Kamu lihat ini ibu punya baterai 2, kita jadikan 1. Yang baterai yang pertama ini kamu lihat di bagian ujungnya ada tanda negatif. Nah, ini kita jadikan 1 dengan bagian baterai satunya yang ujungnya positif. Nah, kita tempelkan seperti ini ya. Kita jadikan 1 positif dengan negatif. Baterai ini yang sudah digabung tadi kita rekatkan menggunakan lakban. Nah, seperti ini ya. Kita tempelkan, kemudian kita rekatkan biar tidak mudah lepas. Yang gunting ini mengguntingnya hati-hati nggih. Jangan sampai terkena tangan kalian. Nah, jadinya seperti ini. Kita letakkan dulu di atas kardus bekas yang akan kita gunakan untuk alas rangkaian kita. Nah, selanjutnya kita buat dulu rancangan rangkaian paralel yang akan kita buat. Nah, di sini ibu ambil 1 lampu, saya taruh di atas. Kita taruh di kardus bagian atas. Kemudian ambil 2 kabel, kita letakkan seperti ini. Selanjutnya ini silahkan ditata ya sesuai kreasi kalian. Kemudian ambil saklar, nanti rencananya saklar ditaruh di sini. Ada juga kabel juga yang disambungkan ke baterai nantinya, dan juga ke baterai ujung yang satunya seperti ini. Nah, ini nanti kita paskan ya. Kita atur kabelnya bagaimana biar tertata lebih rapi. Kemudian untuk lampu yang kedua saya taruh di tengah. Nah, ini kita ambil kabel yang seperti ini untuk dihubungkan ke lampu yang tengah. 2 buah kabel ya, seperti ini. Dan ini kabel yang satunya kita nanti pakai untuk dihubungkan ke saklar dan kabel yang bawahnya. Setelah ibu sesuaikan, ternyata untuk 3 kabel yang kita butuhkan itu lebih pendek, jadi tadi ibu potong. Yang penting kalian menyesuaikan ya, kalau terlalu panjang kabelnya bisa dipotong, kalau terlalu pendek mungkin bisa menggunakan sisa kabel yang belum kita potong. Nah, ini ada 2 yang terhubung dengan lampu, ini lebih pendek, dan satu lagi terhubung dengan saklarnya. Jadi kita sesuaikan. Setelah semua sudah siap,
Yang ini kita ambil satu lampu. Kita ambil satu lampu dan satu kabel. Coba dilihat di sini ada lubang. Kita masukkan untuk kuningan kabel ke dalam lubang yang ada di dudukan lampu. Nah, setelah masuk terus kita tekuk, diputer-puter seperti ini biar tidak mudah lepas ya. Silakan diperhatikan. Nah, ini hati-hati jangan sampai tertusuk. Setelah semua terhubung, kita pasang rangkaian kita pada kardusnya. Ini ibu kasih lakban ya, kita kasih lakban untuk menempelkan kabel biar kabelnya itu enggak gerak-gerak terus, jadi enggak geser-geser. Ini bisa kita rekatkan seperti ini ya. Setelah selesai semua, kita uji nyala lampunya, kita tekan tombol on off pada saklar, ternyata ini belum menyala. Nah, ini Bu Yuni tekan baterainya seperti ini menyala. Ini berarti baterai saat menyatukan tadi kurang rekat ya. Jadi ini kita ambil dulu baterainya, perlu kita lebih rekatkan lagi dengan menggunakan lakban. Nah, anak-anak, ini tadi ibu sudah merekatkan kembali baterainya dengan lakban, jadi lebih rekat. Kita uji. Nah, ini sudah menyala. Jadi kalian kalau lampu belum menyala itu jangan khawatir, mungkin baterainya yang kurang rekat atau bagaimana. Nah, kita lihat lampu atas dan lampu bawah ini sudah menyala terang. Nah, terus kita uji. Kalian sudah tahu bahwa paralel itu memiliki kelebihan. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain masih menyala. Nah, kita uji. Ini ibu lepas salah satu lampu, kita uji. Nah, ternyata kalau lampu bawah rusak terus kita lepas, lampu yang atas itu masih bisa menyala. Nah, ini bisa kita pasang lagi. Misalkan nanti belum yakin, nah ganti. Yang atas misalnya rusak ya, terus kita lepas lampu yang bagian atas, kita coba nyalanya. Nah, ternyata sama, meskipun yang atas rusak atau dilepas, ternyata yang bawah masih bisa nyala. Itu kelebihan lampu dengan rangkaian paralel. Nah, seperti itu. Bagaimana? Kalian lebih paham ya, dan lebih tentu dengan praktek seperti ini kalian juga bisa lebih ingat terkait kelebihan dan kekurangan paralel. Kalau kekurangannya di sini paralel lebih membutuhkan banyak kabel ya, tapi itu tidak masalah. Ibu yakin kalian juga bisa membuat rangkaian, bahkan bisa jauh lebih rapi. Nah, sekian tutorial dari Ibu. Selamat mencoba.